kenapa Navi seberani itu untuk memindahkan. Tapi masalahnya kalau nggak roper kan biasanya EXP nih. EXP. EXP-nya juga kan masih sangat-sangat belia gitu loh, muda baru naik juga kan. Berarti agak sedikit kontradiktif ya boleh dibilang ya. Yang biasanya yang nge-call agak sedikit senior, ini junior disuruh nge-call mungkin ya balik lagi. Nah jungle-nya kan ganti-ganti. Mungkin yang paling punya pengalaman kan Shive. Iya. Tapi kita udah pernah tahu kasus untuk kayak bot laner jadi shot caller. Iya. Jadi mekaniknya kadang juga jadi terlalu banyak mikirin orang lain. Nggak fokus. Kita balik lagi sih. Dan kita pernah melihat hal tersebut juga di EVOS ya. Shot call di gold lane. Dan di Onyx. Ya di Onyx juga pernah. Ya balik lagi sih. Sebenarnya semua bergantung pada eksekusi. Karena kalau udah late game biasanya emang gold lane boleh nge-call. Kayak misalkan dia nge-callnya ngasih decision nih. Kick siapa aja. Misalkan kombonya Beatrix dengan Chow. Tangkap siapa aja pasti tumbang. Itu call yang paling bagus sebenarnya buat gold lane. Karena dia udah tahu kapasitasnya bisa nge-burst siapapun yang ada di depannya dengan item yang dia miliki. Oke. Tapi kalau melihat draft yang sekarang ya, ini cukup berbeda. Hayabusa tidak menjadi prioritas Ben, Matilda Ben. Fanny Joy masih juga. Harit lagi kah? Lokalea. Kita belum ada referensi di mana EVOS benar-benar menggunakan Matilda secara maksimal. Walaupun kita tahu Ki emang itu hero kunciannya banget ya untuk Matilda. Atau ya Matildanya lebih matahin aja untuk fighter-fighter atau tank-tank jungler yang bisa digunakan sama Albert. Kalau aku malah mikir ini mereka pengen buka banyak aja sih Ul. Oke. Mereka pengen buka Kalea, mereka pengen buka chip dari Coach Do. Mereka emang pengen tes limit mungkin. Karena tadi udah ngerasain harinya Erlan. Mereka mau coba lagi ngejawab mungkin, tapi ternyata enggak. Mereka masih mengamankan chip ternyata. Mereka tahu kalau misalkan trade tersebut ada maksudnya. Oke. Jadi mereka ingin membiarkan Navi mau ambil nggak nih Haritnya? Iya karena tawarannya sekarang beda nih. Harit bisa di-trade dengan Granger juga. Iya ada Kalea juga kan. Nah kan, malah justru lebih ke Grangernya. Dan Kalea. Haritnya masih dilepaskan. EVOS mendapatkan 2 hero yang tadi membawa kemenangan di game yang pertama. Oke. Apakah bakal diamankan kembali oleh Erlan? Harit ya. Harit. Harit lagi sih harusnya. Harusnya ya. Yap. Farsa. Hero EVOS ya, Harit. Farsa lagi? Granger? Ya make sense. Dia bisa mau purify, dia bisa menyentuh ke arah Granger. Ya. Dan jangan sampai nantinya Farsanya bareng sama Granger. 2 hero range yang cukup PR ya. Atau Kimi. Kimi mid lane. Dia bisa mau purify juga, dia bisa menghindari dan bahkan mengganggu ke arah Kalea. Ketika Tidal Strike mungkin kena efek Immobilize nantinya. Bakal bisa ada Tsunami Slam dan Farsia lagi. 60% hero yang sama dari EVOS. Sisanya Cici Gwyn ya tadi ya. Cici Gwyn ya. Iya, tapi in terms tadi ada Baxia Jungle kan. Dan sekarang- Hayabusa. Oh beda lagi ya. Kebetulan Joy ditutup, Fanny ditutup, Lucas juga ditutup. Muncul Hayabusa. Membuka potensi untuk hero-hero fighter digunakan atau bahkan EVOS tetap stick to the book dengan membawakan hero-hero tank jungle nantinya. Ada Fredrin, ada Basya. Hayabusa akan sangat terganggu sih dengan hero-hero seperti itu yang bisa diving. Oke. Tapi untuk Link masih di ban dulu sekarang. Kembali ya hero Albert yang banyak juga poolnya. Jadi kayak bahkan tadi sampai ke Link, sampai Fanny Joy juga di ban, masih sampai ke Guinevere kita lihat. Tapi dari EVOS, Buset, Ini semua sabar. Terlalu semangat ini. tapi keren sih. Karena yang nggak boleh hilang cuma 2 loh. Apa? Senyum sama semangat. Betul. Iya. Dan kesadaran ya. Dan itu dulunya langsung senyum dan juga semangat. Kalau hilang kesadaran berat deh. Waduh. Aduh. Oke, Dan sekarang Valen. Valentina Oh iya. mungkin ngedinai juga yang tadi sempat kita bilang ya. Kalau misalkan X-Magic itu bisa banget atau berpotensi banget untuk mengambil ke arah dari shortcut. Oke, 4 hero Albert di ban nih sekarang, Prof. Wow. Kalau ngomongin sisanya ya Ul ya. Heeh. Sebenarnya ya nggak ada masalah sih untuk bawain tank jungle kalau di posisi seperti ini. Fredrin gitu. Ya Fredrin, Bangsha. Nanti mungkin Reginya tetap dengan damage yang bisa dia bawakan di area XP lane. Cici juga masih available. Oke, tapi last ban dari EVOS. Mid lagi kah yang akan ditutup oleh mereka? Boleh EXP-nya nggak sih? Kayak mungkin hero-hero screening Hilda gitu. Karena jatuhnya chipnya juga bakal nggak berfungsi 100% kalau misalkan nanti akan ada gangguan dari EXP lainnya. Walaupun kayak lumayan tipis ya kalau Kalea Hilda. Iya, Chushin ternyata yang dijawab. Iya, Jusin ya. Oke.
dari Navi lebih ke glue itu dia butuh badan sepertinya untuk bisa Habis semua. lompat ke belakang. Ya, tapi balik lagi sih, jawaban dari EVOS harusnya bakal ke hero damage EXP. Entah dia akan membawakan ke arah dari mungkin Cici Wow. lagi. Tapi mungkin ada pembeda di jungle-nya. Karena dengan adanya Glue, Guinevere bakal jadi pick yang mungkin nanggung ya. Karena balik lagi buat menangkap Glue dalam posisi spread-spread itu gak mudah gitu loh. Atau EXP tebel yang sedikit ada damage-nya. Kayak Teris. Idit, Gatot. Kalau Idit semuanya magic berarti. Iya sih, Cici sih paling ideal ya. Cici ya. Cici paling ideal. Nanti mungkin bisa mempertimbangkan hero-hero lain yang bisa dipegangin sama Glue tapi tetap power dan export Queen. Ternyata jawabannya adalah export dibandingkan dengan Cici lagi ya. Export buat EXP harusnya ya. Ya. Oke. Oke. Kayak gini ya, seru ya ngeliatnya. Iya, mulai Suka gitu ngeliat luas draftnya. gitu eksplorasinya ya. Ya, tapi balik lagi Guinevere ini nggak yang benar-benar 100% bisa lari dari Glue ya. Tetap bisa ada kemungkinan dia ketangkep kok. Dan hero yang paling aman sekarang yang setidaknya membawa Purify mungkin dari mid lane-nya. Wah, ini harus mid lane yang safe banget Tapi positioningnya. kayaknya Faramis oke gak? Aku lebih suka Yivi sih kalau begitu. Oke, oh iya. Yivi Glue, dia kuat banget kan sama Kale ya. Yap. Yivi juga nggak perlu ini ya, Purify. Tapi Kimi ternyata, oke. Kimi ternyata. Baru Kimi. muncul dia. Last pick Kimi ya, di saat tim-tim lain melakukan pick Kimi di atas 3 pick awal, jadi rebutan bahkan. Dua tim ini ternyata masih membiarkan Kimi sampai dengan di last pick. Mungkin balik lagi, pick Kiminya ini karena melihat, oke nggak ada Baxia, nggak ada gangguan apa-apa, kita pick Kimi. Mereka yakin dengan piknikannya, Prof. Ya, Wes, itu dia. Dari deretan hero yang sudah terlihat, yang sudah diamankan, akankah berakhir 2-0 atau mungkin untuk sekarang satu sama terlebih dahulu? Betul. Itulah sesaat lagi akan kita lihat bersama-sama. Oke. Apakah dari Navi mampu menyamakan kedudukan untuk memperbesar lagi kesempatan mereka? Memutuskan rantai kekalahannya atau EVOS? Mereka akan bisa yang justru memecahkan 6 lose streak yang sedang dialami. Yep, satu kemenangan lagi. Dan match ini pun akan selesai. Bisakah EVOS melakukan hal tersebut atau Navi yang akan membalikan keadaan? Jadi langsung saja kita menuju ke game yang kedua IPL Arena. Mana suaranya? Welcome to Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends. Terlihat untuk Woshipol yang dijaga habis ya. Agar bisa lebih aman juga untuk farmingnya, dibantu juga untuk dipercepat bagaimana pola farmingnya. yep. Sementara kalau kita ngeliat dari Xborg EXP berhadapan dengan Glue nih, Prof, match-up-nya. Yep. Ya udah Apakah pasti. Glue akan terbakar? Enggak, untuk early game. Aha. Glue bakal lebih dominan. Bahkan untuk clear wave dan gerakan udah pasti bakal lebih kuat ya. Dan Shive, Template ya? sama ya template-nya. Aha. Wings by Wings ke Shive, Pop biar gak terlalu leluasa di landingnya. Ya mungkin force juga untuk battle spell-nya, tapi ternyata Shive masih nahan untuk flickernya. Untuk emblem, kan terlihat cukup menarik balik lagi ya. Kali ini Kars masih menggunakan dengan adanya We Are Shot Together. Akan membuat flicker, conceal juga dari Kars bakal lebih sering. Waduh, mendadak tuh tadi langsung dibanting begitu saya tapi. Mereka sepertinya mencoba untuk bisa mendapatkan Swelo menjadi korban pertama. Hilang 2 player sekaligus. Oke, dan ternyata ini menjadi keuntungan yang cukup besar untuk Navi. Mereka secure 2 point kill, mereka dapetin sedikit cicilan terhadap platingan di outer middle turretnya juga. Dan ini mungkin yang diharapkan adalah follow up damage yang konstan juga dari Navi, Prof. 80% draft dari EVOS sama ya. Dan aku udah sering banget tanya ke coach-coach yang di level MPL. Kalau misalkan membawakan lebih dari 60% draft yang sama, yang diuntungkan adalah tim yang kalah di game yang sebelumnya. Dan Karena mereka juga- bisa lebih belajar untuk setup seperti apa di early game sama mid game-nya. Dan gerakannya juga sama soalnya. Gerakannya pasti rata-rata sama. Makanya itu yang mungkin terbaca dari Navi sehingga mereka unggul hampir 1000 gold loh. Sebelum turtle pertama. Dan ingat, ini Hayabusa. Dapetin 2 kill participation di awal ini udah menjadi mimpi yang indah. Ada traction full cast tadi belum mau dikeluarkan, namun sekarang mereka mencoba untuk bisa setup di area dari turtle. Pep sudah membuat sebuah pagar yang begitu kokoh, tidak ada yang bisa lewat. Gak ada ya, emang gak ada upaya juga dari EVOS untuk mengontes, lebih memilih bermain aman dulu karena mengetahui keadaannya sedang tertinggal. Dibiarkan saja turtle-nya jatuh ke tangan dari Navi dan ini juga nge-boost lagi gold lead yang sedang mereka pimpin. Wah ini Hayabusanya benar-benar bagus banget setup early game-nya. Yap, tapi sekarang zaman port sudah dibuka.
Sudah terlihat dan mereka gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu player dan Erlan pun harus balik lagi menuju ke arah laning yang dimiliki. Namun sekarang coba lihat, ada Tsunami Slam yang mendapatkan key walaupun di area belakang. Ada satu Federasi yang dikeluarkan oleh Swallow, tidak memberikan impact apapun. Itu tadi Karsnya juga udah flicker mundur sih. Waduh, si V-nya udah mulai maju, itu dia dan Sonata satu terakhirnya dan 4-0. Wow, early game yang begitu manis untuk Navi. Flicker tadi sempat dikeluarkan oleh Kars untuk kabur, tapi ternyata dia balik lagi. Dengan Shadow Strike ya, tapi Retribution. Wah, hampir saja tadi. Mendapatkan ke arah Washipol, bahkan untuk sekarang coba lihat. Ada Shorkan memang sudah memanggil ke arah rekan-rekannya, tapi Albertnya tertinggal sendirian. Albert, bisakah dia mendapatkan ke arah beberapa menit, tapi tidak bisa malah membuat Albert yang menghilang. Dan pertempuran terjadi tidak bisa aman, Founder langsung dibuka dan Pep masih punya satu flicker guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Oh, pertukarannya gak adil walaupun akhirnya EVOS punya 1 poin kill. Roamer tukar dengan adanya mid dan jungle. Ini akan semakin membuat dari Navi lebih leluasa lagi memberikan pressure-nya, terutama untuk X-Magic. Dia bisa benar-benar menekan untuk pemain-pemain EVOS tidak berani untuk maju. Big W buat Navi ya. Big W. Ini 3000 gold lead langsung mereka pegang loh. Dan kendali untuk game yang kedua kali ini benar-benar berbeda. Karena Washipol-nya lebih punya damage. Dan follow up-nya juga banyak loh. Jangan lupa Kars dengan Tsunami Slam. Siapapun selain Swallow dan Erlan ketika Ready Purify itu pasti bakal tumbang. Even itu Albert. Terbukti tadi ya, dipegangin sama Veb. Kata Albert benar-benar nggak bisa bergerak sama sekali. Ya, dan kita belum ngeliat portal yang bisa dimainkan juga sama EVOS ya. Sangat-sangat tertahan juga semenjak keadaannya tertinggal. Dan Turtle akan menjadi zona keramaian. Sedang mencari informasi, Erlannya loh yang berada di depan. Yep, Erlan menjadi seorang anak mencari informasi terlalu beresiko untuk mereka guna untuk bisa mendapatkan dan juga mendekat ke area dari Turtle. Iya, dan ini memang direlakan lagi ya untuk Turtle-nya. Menambahkan kembali pundi-pundi tabungan dari Navi untuk saat ini. Rotasi ke arah bawah. Oh, itu dia ada satu Tsunami Slam yang berhasil tadi mendapatkan ke arah dari Ki. Ki-nya perlu menjadi korban kembali, tapi barusan ada satu spasial migrasi dan juga Feral yang langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempuran kembali terjadi, Regi akan mengeluarkan ke arah last sisa tidak dimiliki. Tapi di dalam strike-nya, Karsnya pun masih berada dalam area tersebut. Sementara Washipol masih berputar dengan satu quad shadow yang dimiliki. Terlalu lama seperti tadi berada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS. Iya, karena memang udah gak ada quad shadow lagi ya. Tadi target dari Washipol mengincar ke arah Albert, tapi sayangnya terbagi dengan adanya 3 pemain di sana. Sampai akhirnya upaya untuk bisa menumbangkan Ki memang berhasil, tapi Ki-nya sempat buka shortcut. Ya, tapi balik lagi ya, jangan lupa X-Magic dia membawakan flicker, jadi posisinya harus lebih diperhatikan. Karena ketika terkena dengan spatial migration, siapapun tidak akan ada yang bisa selamat nih dari Navi. Kecuali mungkin Shadow Kill yang sempat digunakan oleh Washipol ya. Ya, Karena itu satu-satunya yang punya immune effect Tuh, ketika adanya spatial migration. perbedaan goalnya coba lihat, Prof. Langsung pelan-pelan ketarik ya. Dari 3000 loh. Ini 2400 gold bener-bener langsung dimiliki sama EVOS. Sekarang Skypierce ada di tangan dari Shive. Apakah ini akan menjadi awal yang manis sebenarnya buat Navi? Karena balik lagi, mereka dari tadi masih minim untuk eksekusi. Sekarang mereka udah mulai pelan-pelan punya item. Ya, dan bener-bener ini ibaratnya di ospek sama Regi sih EXP lane-nya. Karena dibikin dilema kan. Dia ikut fight, tapi lane-nya bolong. Sampai akhirnya juga gap yang terjadi ini cukup besar di area EXP. Untuk dipegang sama Regi yang dapetin juga outer top turret. Dibikin galau ya. Iya. Apalagi dengan mana? Regi yang dimana Regi tahu gitu loh. Bahwa Albertnya ini build-nya adalah build tank. Jadi dia bisa build War Axe dulu, dia bisa bikin item-item lainnya juga. Tadi juga ada Mystic Container. Yang dimana dia menambahkan Spell Fam lagi. Dan damage yang diberikan itu tipenya true damage. Jangan lupa ketika temperaturnya panas. Yep. Karena sekarang terlihat Regi pun menjadi orang terdepan. Harus menghadapi 5 player serius Regi. Dan juga di area belakang. Mendadak. EVOS melakukan sebuah serangan. Akankah mereka mendapat keuntungan. Tapi baru saja terlihat sepatu migrasi langsung dikeluarkan Fire Flame. Dimana Karsnya pun menjadi korban. Last Insanity. Erlan masih berjuang dengan kehidupannya. Feb gagal kali ini. Namun coba lihat X-Magic. Dan Albert. Selesai. Yes, dan Perfect Turtle kali ini bisa diamankan oleh Washipol. Membuat akhirnya kerugian yang tadi sempat dialami lagi oleh Navi mereka netralisir. Dan bagaimana juga Feb bisa memberikan zoning out terhadap Swallow. Sehingga cicilan terhadap outer middle turret sekarang berhasil untuk maksimal dan bahkan dihancurkan. Bayangkan Hayabusa mendapatkan Perfect Turtle ya. Iya. Itu udah kayak bener-bener jadi early game yang manis banget. Dan kali ini Navi, seperti yang aku bilang tadi, udah punya Skypierce untuk Shive-nya. Harusnya bakal cukup dari segi damage eksekusinya. Tinggal gimana caranya memanfaatkan setup dari Kars nih. Siapa next target dari Kars?
Dan aku selalu bilang kalau Ki di sini menggunakan flicker, ya udah pasti Ki bakal jadi target yang paling manis harusnya. Sebelum portal dibuka, Kars bisa menculik terlebih dahulu chipnya. Oke. Dan sekarang lane bawahnya juga udah mulai dipegang ya sama Woshipol-nya. Ki masih mencari informasi dan membiarkan lane-nya akan di-clear oleh Erlan. Oke, dan ini udah mulai kelihatan ya. Makronya udah mulai terlihat dari Navi sekarang. Ya udah lebih aware ya. Iya. Mereka tahu kalau lawannya chip, jadi nggak bisa asal-asalan untuk show di area map yang berbeda. Jadi mereka harus bermain dengan formasi 4-1. Hayabusa tentunya masih bisa kabur dengan Quad Shadow, tapi untuk 4 member lainnya mereka harus mengorbankan battle spell flickernya. Si Halberd untuk Shive untuk bisa menghentikan bagaimana spell fam yang dimiliki dari Regi juga, karena dari tadi Regi susah banget ditembus untuk Viraga Armornya. Dan terakhir ya, X-Borg juga di buff. Jadi tambahan dari persenan HP-nya itu akan membuat Viraga Armornya semakin jauh lebih tebal. Makanya lihat armornya Regi, semakin lama game berjalan udah pasti semakin lebih kuat juga. Yap, dari Attraction Pulse tadi. Belum memberikan impact apapun. Belum ya, dan Starlight Beam-nya juga masih belum sampai tadi soalnya, jadi nggak ada efek sisi tambahan lagi yang bisa dikombinasikan oleh X-Magic. Sementara Lord sudah muncul. Kalau bicara tentang poke damage, harusnya Navi ini punya keunggulan dengan adanya projectile-projectile yang bisa dilempar ya, Bro. Ya, Traction Pulse dan Sonata, banyak banget kayaknya. Tapi balik lagi, nggak cuma poke damage sih, pick off-nya juga ada di Navi sebenarnya. Iya juga. Paket lengkap. Oke, tinggal gimana paket lengkap ini bisa di-convert menjadi sebuah eksekusi yang manis ya. Setup emang udah dilakukan juga oleh Navi, sekarang akankah ada kontes paksa dari EVOS? Yap, sementara itu untuk sekarang terlihat di area yang berbeda. Garcia masih terlalu tebal. Dan Ki malah berada di dalam area yang sangat-sangat berbahaya. Last Insanity dikeluarkan meledak. Dan Pep pun masih selamat, tapi sedikit lagi akan siapa menjadi milik dari lot tersebut. Woshipol berhasil dan Pep pun menjadi korban, tapi Erlan malah menyusul rekannya. Dan Regi tidak ada Viraga Armor ditembakin dan Sonata tidak strike Regi. Selesai juga. Tershutdown sudah double kill. Diamankan oleh Shive dan ternyata rumputan yang dipilih oleh Ki ini rumput yang sama dengan setup sebelumnya. Sehingga akhirnya awareness yang lebih ditingkatkan lagi dari Navi, terutama untuk Kars. Langsung menangkap Ki. Wah, ini benar-benar ke stop dan Ki lagi. Buset, dibanting lagi dong, luar biasa Kars. Oke, target ya, karena memang Karsnya juga seharusnya akan on the way ke arah fleeting time. Bayangkan gimana kalau fleeting time udah selesai. Ya udah pasti Ki-nya semakin sulit ya untuk masuk ke area belakang. Dan Lord ini benar-benar merchingnya bagus banget langsung ke area mid lane. Yap, mereka masih berada di dalam area defensifnya sendiri. Belum bisa melakukan banyak hal. Ini masih menit 10 juga ya, masih ada pasif-pasif dari volley defense-nya juga. Dan Kars selesai dengan fleeting time-nya ini dia akan lebih aktif lagi untuk bisa memberikan inisiasi powernya. Ya, dan sebenarnya tidak ada purify juga di dalam game ini untuk dari pemain-pemain Navi loh. Hanya saja sekarang Garcia benar-benar dikeroyok. Ya, lumayan jauh ya tadi. Pergerakan dari Karsnya memang harus tumbang untuk ketiga kalinya, tapi tidak masalah. Ini mungkin hanya sedikit beli waktu saja agar inner turret bottom lane bisa dihancurkan. Ya, mungkin sedikit misplay aja ya, tapi belum berdampak besar karena tidak ada hal yang lebih buruk dari Navi. Dan Ki-nya juga nggak langsung tiba-tiba ke belakang untuk cari portal dengan adanya gerakan conceal play, shortcut. Terlihat lebih tenang di sini untuk EVOS. Ya. Holy Crystal Erlan. Berarti menunggu ya untuk Haritnya memiliki damage yang cukup, baru mereka mencari target ketika nantinya Kars sudah di map. Regi ketahuan. Lumayan ya. Tapi Navi dengan keunggulan seperti ini jangan sampai mereka mengalami masalah seperti di match-match sebelumnya. Don't know how to end. Ya udah keseringan ya. Karena balik lagi Navi udah sering banget untuk mendapatkan keunggulan hingga dengan 6.000 gold seperti ini. Tapi tinggal gimana cara eksekusi game plan-nya ini yang bakal kita pertanyakan. Chip dari tadi tidak ditemukan dimanapun, di map manapun. Ki benar-benar bersembunyi karena dia sadar dia nggak bisa nih asal masuk ketika selama ada Kalea dari Kars. Iya, apalagi ini akan memudahkan juga nantinya Ki-nya tumbang, terus juga fleeting time-nya akan bisa lebih aktif. Masih ditahan untuk Navi sejauh ini sambil menunggu dalam 27 detik ke depan Lord in hand akan segera muncul. Dan sustain ya yang dicari sama X-Magic juga dengan enchanted dari concentrated-nya juga. Wah ini untuk Shive juga ya, dia udah punya Magic Blade. Jadi dia akan menuju ke Rose Gold Meteor. Dia tahu Erlan dia punya magic power yang begitu tinggi dengan Holy Crystal. Dan sekarang nih tinggal kita tunggu nih setup portal seperti apa yang akan dibawakan. Karena dari tadi kalau Ki kita lihat dia di bagian top lane. Jadi kayaknya Kars, itu dia, Kars bakal standby di area Y-Walk dari Chip di bagian top lane.
portal-portalnya bakal dipegangin ya. Karena memang kayak gerakannya tadi udah 2 kali sama dan tapi beda. Dan ini dia ada satu kemunculan yang berbeda. Karena Karsnya berjaga di area atas, tapi Erlan yang masih menari dengan satu sama dan sekarang Lordnya malah menjadi milik dari EVOS itu sendiri. Dan sekarang coba lihat Feb-nya sendirian, bisakah Feb bertahan traction pulse di area belakang, ditembakin Viraga armornya hampir pecah. Tapi masih ada sisa Diti, masih bisa selamat. Reginya masih berjuang bersama dengan sisa rekannya. Yaitu dia dari POV yang berbeda ternyata, tabrakan dari Ki. Tapi memang itu memberikan kesempatan Albert bisa secure karena Lord, tapi masalahnya Navi. Mereka bakal coba untuk tabrak karena EVOS sisa bertiga. Oke, sisa bertiga tapi masih ada satu Federal Strike yang dikeluarkan dan hilanglah sudah wave minion tersebut. Oke, apalagi ada Lord juga yang harus ditanggulangi oleh Navi di area bottom lane. Dan jangan lupa, ada portal dari Chip Ki. Akan bisa nge-cut di bagian bottom lane. Teamfight-nya bakal coba ditarik sama EVOS sekarang karena mereka punya Lord dan Winter dari Albert. Jadi dia bisa menggunakan Spatial Migration dan Wild Requiem ketika dalam keadaan terkena efek Wave Winter. langsung dibanting dan Ke-stop lagi. Ki baru aja mau bertamu, bro. Itu dia, dipredik gerakannya, Pak Pulung. Karena dari tadi selalu aku bilang, Kars target yang paling manisnya itu cuma Ki di sini. Yep. Apalagi kan kayak gerak-gerakannya di van-nya itu ya, di Y-Walk-nya itu yang oke. Terdeteksi dan langsung dimakan hidup-hidup kali ini. Iya, event yang dimana itu Navi lagi ngumpul semuanya. Wah, Iya. terlihat ada satu member yang bukan member Navi. Ya udah, ini dia impostor yang bakal dicari. Impostor, boleh. Ki yang tertangkap di sana. Iya. Oke, dan bottom lane yang masih harus di defense dulu. Tapi seenggaknya untuk EVOS mereka hanya kehilangan satu base turret lah. Dan di tengah lagi. Ya. Bukan lane yang berseberangan sama lane jauh nantinya. Walaupun sebenarnya kalau bicara tentang lane jauh, mereka masih punya chip untuk menanggulangi hal tersebut. Tapi seenggaknya untuk Regi ya, dia sekarang lebih berani untuk screening di depan karena dia punya immortality. Yep. Tapi Regi benar-benar harus juga bisa mempertahankan dari Viraga armor yang dimiliki ya. Ini lumayan cicil, lumayan bocor ya dengan adanya X-Magic juga di situ. Tapi yang menarik dari Worshipful ya, dia tidak membuat War Axe loh. Dia membuat ke arah Heptasis, dia mau damage yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan cooldown. Tapi balik lagi, siapa targetnya nih untuk Worshipful? Apakah dia akan memakan depan? Biar Viraga armornya Regi pecah, atau balik lagi dia bakal memakan belakang karena Erlan ketika dia bukan Summon Force tapi nggak ada target, dia pasti bakal ke-burst dengan ada Shadow Kill. Iya, Swallow juga bisa jadi target yang manis ya. Harusnya dengan Purify juga yang dia bawakan. Tapi keadaan kembali tenang, Navi tidak ingin terburu-buru sementara EVOS masih mencari positioningnya. Karena lihat dari bagaimana awareness yang ditingkatkan oleh Navi ini juga ngebuat dari Ki agak sedikit jauh lebih hati-hati sekarang. Ya karena Ki biasanya bakal menggunakan Y-Walk ke belakang kan. Dan lihat bagaimana posisi dari Kars. Kali-kali dia tutup Y-Walk-nya. Sehingga mau nggak mau Ki nggak bisa buka portal dari belakang. Kebaca semua loh tadi. Kebaca semua gerakannya. Ya balik lagi. Karena udah ada awareness yang lebih. Semenjak adanya kekalahan di game yang pertama ya. Game keduanya mereka lebih peka sama chip. Mereka lebih hati-hati sama chipnya. Yap. Apalagi dengan mungkin pola yang sama juga ya. Dibawakan secara 80% untuk hero yang dibawakannya juga. Sementara Lord yang sudah muncul sekarang sudah mulai dicicil pula oleh pemain-pemain Navi. Wah, kenceng Melihat banget. Erlannya di atas soalnya. Oke. Udah sama-sama level 15 juga dari masing-masing jungler. Harusnya ada point retribution yang sama, kita lihat akan seperti apa lagi. Pertarungan. Namun di area belakang Ki-nya berhasil mendapatkan ke arah satu play Summon Force dikeluarkan. Tapi ternyata masih ada bala batu yang langsung dilakukan. Langsung dikeluarkan oleh Kai itu sendiri. Walaupun shutdown pun tercipta. Tidak ada CV. Ada immortal terpecah. Erlan dia berjuang saat ini terakhir. Dan Erlan pun masih bisa selamat dan Kars. Ada dua player dari Navi mendadak lejap. Dan sekarang last Insanity meledak. Langsung berbakilan dan membuat Feb pun langsung lejap seketika. Masih ada pergerakan lagi dari Regi tapi ditembakin dan selesai. Iya, terlalu dalam sebenarnya Regi juga tadi menahan dengan adanya turret yang masih berdiri. Tapi apakah tadi penguncian yang dilakukan oleh Feb ke arah Erlan itu malah mendekatkan Erlan terhadap Chive? Ya mau nggak mau Nanti ya. kita cek VAR ya. Yap, dan ini mereka bertempur lagi loh. Mereka mencoba lagi tapi Erlan dia pun berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Mereka berhasil untuk bisa menggagalkan perolehan dari Lord tersebut. Tapi Alba benar-benar ditembakin dan gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Lord tersebut. Oke, ini dia resiko-resiko yang senang dimainkan oleh Navi bro. Ya seperti biasa ya, mereka tetap ingin team fight dalam keadaan kalah kuantitas. Dan balik lagi sekarang adalah disengage yang tepat untuk Navi dan langsung counter setup. Karena mereka 5 membernya siap untuk team fight. Erlan gak bakal ada dalam line of down dalam 15 detik. Apakah Ki akan mengambil resiko ini untuk langsung menggunakan Y-Walk? Karena portalnya sudah digunakan.
Tapi sepertinya bakal dilepaskan. Saja Navi mendapatkan Lord dengan bebas. Gak bisa, malah Navi kali ini yang berhasil untuk bisa mendapatkan Coral Lord itu Iya, lagi. itu sebuah apa ya, eksekusi yang berani juga gitu loh dari Navi. Mereka coba tabrak, mereka usir mundur pemain-pemain dari EVOS dari eksekusi Lordnya. Berani banget loh. Iya. Dan itu tidak lepas dari Worship Pole tadi ya. Iya. Dengan penggunaan dari Shadow Kill-nya dan ketika dia terkena di Federasi bawah? Shadow Kill. Oke, dan di bawah ternyata ada pertempuran, Tidal Strike langsung dikeluarkan dan berhasil untuk bisa mengangkat ke arah satu player. Tapi ternyata untuk sekarang Zaman Force langsung dikeluarkan pula. Erlan yang masih berjuang untuk bisa mengatakan damage-nya. Tapi ternyata Erlan? belum cukup damage kah? Erlan dia sendirian, Erlan yang terjebak di tempat berbeda game menjadi korban 2 player in total dari EVOS. Oke, mencoba untuk mendelay saja ya. Lord yang ingin dikawal oleh Navi, tapi sementara dengan adanya Super Wave Minion, base-base turret tidak terelakkan dari Oke, EVOS. tidak ada Federasi Strike dari Suelo. Bahkan tuh sekarang berhasil membanting lagi, tapi Karsha pun lajam. Cobalah Sive, langsung berfokus. Masih ada Winter, dan game akan berlanjut menuju ke game yang ketiga. Disamakan kedudukannya. Upaya dua tim ingin memutuskan rantai kekalahannya juga. Telah terlihat gameplay yang berubah dari Navi yang justru lebih reaktif dengan apa yang dilakukan oleh EVOS. Ini berjalan dengan begitu baiknya. Memang resiko-resiko besar tadi terlihat juga, tapi reward besar juga yang akhirnya bisa didapatkan. Maksa team fight, targetnya ternyata adalah satu sosok gold laner. Dan ternyata itu yang membuat Navi terbungkam. Navi benar-benar menjawab apa yang EVOS lakukan juga. Dengan kalah kuantitas lagi dan lagi, sekalipun hanya 20%, Navi yang malah membalikkan keadaan. Mereka tidak diam, mereka bergerak dan menutup jalur kemenangan dari EVOS walaupun 4 lawan 2 posisinya. Yap. Nah, ini juga kayak resiko juga yang ternyata ya dialami oleh EVOS itu sendiri. Karena yang tumbang ini Erlannya juga bahaya soalnya. Ya. Kalau mau beli waktu ya, misalkan Lordnya memang mau mereka tahan. Oke. Tapi balik lagi, aku Ya. udah sering banget ngeliat EVOS. Mereka menang jumlah, Ya. tapi mereka nggak ada yang pukulin Lordnya. Mereka selalu cari orang. Selalu seperti itu. Wah. What happened call-nya? Dia seperti kayak mereka dapat Lord tapi mereka mau end. Ya. Balik lagi, mereka punya kesempatan yang besar tadi untuk dapetin Lordnya. Tapi ternyata mereka memilih untuk mengejar hero Ya. berkali-kali. Berkali-kali. Mereka dapetin banyak banget dari Shivet tumbang, Erlan Yep. masih bisa survive. Ya Yep. walaupun kita tahu ada Worship Pole di sana. Tapi seberapa banyak persenan yang bisa diambil sama Worship Pole dengan Hayabusa. Dimana dia cuma bisa quad shadow sekali, nanti bisa dipredik gerakannya dan dia bisa ditutup sama member EVOS lainnya. Apakah memang jangan-jangan ya pencurian Lord waktu Bigetron ya, waktu itu yang mungkin kita lihat Erlan yang sempat nyuri Lord waktu lawan Bigetron, itu malah membuat trauma untuk EVOS-nya sendiri gitu loh. Dimana mereka punya overthinking, dimana oke, Lordnya bisa dicuri sama lawan. Padahal mereka gak ada masalah.